Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sahabat Tira yang Bapak hormati, yang Bapak muliakan, dan kaum muslimin dan muslimat yang Bapak banggakan dan kami muliakan, pada kesempatan ini Bapak akan membawakan materi Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran. Al-Quran, suatu kitab bagi umat Islam yang mana sangat mulia dan termasuk mukjizat terbesar baginda Rasulullah SAW yang sampai sekarang ini masih kita rasakan keajaibannya, masih kita rasakan fadilah-fadilahnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Dan akan turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penawar bagi segala macam penyakit, baik lahir maupun batin. Penyakit batin yaitu penyakit iri, penyakit dengki, penyakit sombong, ujub. Maka orang-orang yang ada penyakit iri dan dengki, maka hendaklah segera untuk membaca Al-Quran, menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, menjadi Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dia akan bisa menghilangkan penyakit hati dengan melalui Al-Quran. Dan juga ketika kita terkena atau diuji oleh Allah dengan musibah, penyakit, maka hendaknya kita juga jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Al-Fatihah da'u likulli dawa. Surat Al-Fatihah adalah obat segala obat. Maka hendaklah kita sebelum kita pergi ke dokter,
sebagai wasilah untuk mengobati penyakit lahir kita, maka hendaklah kita berusaha untuk melaporkan atau berusaha mengobati melalui Allah dengan jalan Al-Quran, wasilah Al-Quran ini. Dan tadi dikatakan bahwa Al-Quran turunnya pada waktu Lailatul Qadar. Banyak ulama khilaf. Ada yang mengatakan Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Memang semuanya benar, karena Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang berkah. Karena itulah di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, bahwa Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh dengan berkah, yaitu Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar sendiri tidak ada yang tahu. Cuma ketika itu Rasulullah bersabda, carilah, burulah Lailatul Qadar pada awakhirul ashar, pada 10 akhir bulan Ramadan. Artinya ada Rasulullah mengatakan atau menunjukkan kepada kita bahwa Lailatul Qadar adanya di akhir Ramadan. Itu pun betul. Dan ada juga sahabat Rasulullah mengatakan bahwa Lailatul Qadar adanya di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Artinya bahwa Al-Quran betul-betul turun pada malam Lailatul Qadar. Tinggal kita meyakininya, kapankah Lailatul Qadar itu akan turun. Maka kalau kita sebagai orang Islam akan memburu Lailatul Qadar yang mana di dalamnya penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya di awal bulan Ramadan sampai akhir Ramadan kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Dira yang kami muliakan, keutamaan Lailatul Qadar sangat banyak sekali. Pada hari ini, pada kesempatan ini, Bapak akan menerangkan tentang 3 saja kalau memang waktunya memungkinkan. Yang pertama tadi sudah dijelaskan turunnya Al-Quran. Al-Quran sebagai berkah bagi umat Islam, bagi umatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan juga yang kedua, bahwa Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya seluruh malaikat. Malaikat Allah atau makhluk-makhluk Allah ini akan turun pada malam Lailatul Qadar, termasuk malaikat Jibril yang mana sebelumnya tugasnya menyampaikan wahyu. Khusus di malam Lailatul Qadar beliau turun ke muka bumi ini untuk memberikan atau menyampaikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa Lailatul Qadar adalah malam di mana diijabahkannya semua doa kita. Maka hendaknya kita jangan sampai terlepas dari Lailatul Qadar. Kalau kita lepas di Lailatul Qadar, maka kita harus menunggu 1 tahun ke depan. Tapi apakah kita akan bisa sampai kepada tahun depan? Wallahu alam, karena umur adalah Allah yang bisa menetapkannya. Mati dan hidupnya hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, di bulan Ramadan sekarang ini jangan sampai kita melalaikan atau melupakan Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Sahabat Dira yang kami muliakan, dan juga Lailatul Qadar ini dengan diijabahnya doa, jangan lupa dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hendaklah kita berdoa di malam Lailatul Qadar dengan Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, kami mohon untuk diberikan kesejahteraan, kesehatan, kemanfaatan, rahmat, dan Engkaulah yang maha pemberi rahmat kepada kami semuanya, kepada umat Islam semuanya. Sahabat Dira yang kami muliakan, dan dengan keberkahan dari Al-Quran ini, hendaklah kita yang menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar baginda Rasulullah SAW, hendaklah kita senantiasa istiqomah untuk membaca Al-Quran. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kita, sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sungguh mulia bagi orang-orang yang istiqomah untuk mempelajari Al-Quran di dalam hidupnya. Mudah-mudahan penyampaian Bapak ini ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Al-Falah Cirebon Channel. Akhir kalam, nastaghfirukum. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.